Kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan dapat diukur melalui 3 pertanyaan. Yang pertama adalah berapa banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Yang kedua adalah masalah-masalah apa saja yang muncul dalam mengukur besarnya kesenjangan. Yang ketiga adalah seberapa sering orang berpindah dari satu kelas ke kelas pendapatan yang lain. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rasio persentase negara Indonesia merupakan yang paling kecil, dikarenakan kesenjangan antara orang kaya dan miskin hampir setara. Rasio persentase sendiri adalah perbandingan antara kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin. Semakin besar angka persentasenya, semakin tinggi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Sedangkan koefisien Gini adalah rata-rata pengeluaran setiap orang dari setiap negara. Untuk penyelesaian kesenjangan dari tabel di atas, seharusnya setiap negara dapat membuat program seperti meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan, adanya program tunjangan hari tua, dan program kewirausahaan masyarakat. Tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah persentasenya pada tingkat absolut. Pada tingkat kemiskinan terdapat garis kemiskinan, yang mana garis kemiskinan adalah tingkat pendapatan absolut yang telah ditentukan pemerintah negara untuk setiap ukuran keluarga dan di bawahnya. Untuk contoh tingkat kemiskinan tiap negara berada pada tabel 4. Pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan memengaruhi banyak negara, tetapi tidak memengaruhi dengan frekuensi yang sama. Permasalahan dalam pengukuran kesenjangan. Yang pertama ada transfer rupa-rupa, yang kedua ada siklus hidup ekonomi, yang ketiga ada pendapatan permanen. Transfer rupa-rupa merupakan transfer yang diberikan ke orang miskin dalam bentuk bukan uang tunai, melainkan dalam bentuk barang dan jasa. Contohnya seperti bantuan makanan, voucher sembako, bantuan layanan medis gratis, dan lain-lain. Yang kedua, untuk siklus hidup ekonomi, merupakan pola tetap variasi pendapatan selama hidup seseorang. Contohnya, ketika kita remaja memiliki pendapatan rendah, kemudian beranjak dewasa pendapatan kita mulai naik hingga sampai ketika berusia 65 tahun, pendapatan kita akan menurun. Yang ketiga, ada pendapatan permanen, merupakan pendapatan normal seseorang. Contohnya seperti pendapatan gaji. Pendapatan sementara ialah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Untuk contohnya, pada saat kita mempunyai pekerjaan tetap di kantor, kita sambil dengan berjualan kue, maka berjualan kue tersebut merupakan pendapatan sementara kita. Filsafat politik dalam redistribusi pendapatan. 1. Utilitarianisme, yaitu filsafat politik yang mengatakan bahwa pemerintah harus memilih kebijakan untuk memaksimalkan utilitas total dari setiap orang dalam masyarakat. Contohnya yaitu membuat kebijakan-kebijakan. Yang kedua, liberalisme, yaitu filsafat politik yang menyatakan bahwa pemerintah harus memilih pertimbangan kebijakan yang dianggap adil, seperti pengevaluasian oleh pengamat yang objektif. Yang ketiga ada libertarianisme, yaitu filsafat politik yang menyatakan bahwa pemerintah harus menghukum kejahatan dan menyelenggarakan kesepakatan sukarela, tetapi tidak melakukan distribusi ulang pendapatan. Kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. 1. Ada hukum upah minimum, yakni hukum yang mengatur upah minimum yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerja. Yang kedua, ada tunjangan sosial, yaitu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu pendapatan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, ada pajak pendapatan negatif, yaitu sistem perpajakan yang memungut pajak dari rumah tangga dengan pendapatan tinggi dan memberikan bantuan kepada rumah tangga dengan pendapatan rendah. 1. Apakah kelompok 1/5 penduduk yang kaya di populasi penduduk Singapura mendapatkan 2 kali, 10 kali, atau 20 kali lipat dari pendapatan 1/5 penduduk yang miskin? Jawab, iya, karena pada tahun 2000, sekelompok 1/5 terbawah menerima 2,4% dari semua pendapatan, sedangkan 1/5 teratas mendapat 51% dari semua pendapatan dengan jumlah keluarga yang sama, sehingga kelompok 1/5 ke atas menerima 20 kali lipat lebih banyak pendapatan daripada kelompok 1/5 terbawah dengan rasio pendapatan 20,9 kali. Untuk soal, bab ini membahas pentingnya mobilitas ekonomi.
Untuk soal yang A, kebijakan apa yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mobilitas ekonomi di dalam sebuah generasi? Untuk yang B, kebijakan apa yang akan diterapkan pemerintah untuk meningkatkan mobilitas ekonomi tingkat lintas generasi? Untuk yang C, apakah menurut Anda negara-negara yang menjalankan program-program tunjangan sosial harus mengurangi pengeluaran pada tunjangan sosial yang sedang dijalankan agar dapat menambah pengeluaran pada program-program yang dapat meningkatkan mobilitas ekonomi? Apa saja keunggulan dan kelemahan dari melakukan ini? Soal dan aplikasi. Nomor 7. Jiang Ming dan Raffi adalah utilitarian. Jiang Ming meyakini bahwa persediaan tenaga kerja sangat elastis, sedangkan Raffi meyakini bahwa persediaan tenaga kerja cukup tidak elastis. Menurut Anda, bagaimana perbedaan pandangan mereka tentang redistribusi pendapatan? Untuk jawaban yang A, pemerintah menerapkan kebijakan hukum upah minimum, tunjangan sosial, dan transfer upah-upah. Untuk yang B, pemerintah menerapkan kebijakan pendapatan negatif. Untuk yang C, tergantung kondisi negara tersebut, sebab menurut penelitian pada sebuah negara berpenghasilan rendah yang sedang dalam masa transisi, bukti bansos dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan tidaklah cukup, menurut Habibov dan Van tahun 2006. Sedangkan untuk negara yang berpenghasilan tinggi, program tersebut membantu masyarakat. Untuk kelemahannya yaitu menurunkan standar hidup orang miskin, memberikan jarak kesenjangan sosial antara yang miskin dan kaya semakin tinggi, dan untuk keunggulan memberikan tambahan dana pada program untuk meningkatkan mobilitas ekonomi lainnya, dan manfaat dana yang disubsidikan lebih tepat. Contohnya, dana tersebut digunakan untuk meningkatkan program pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk jawaban soal dan aplikasi nomor 7 adalah karena Jiang Min dan Raffi adalah seorang filsafat utilitarian yang dimana seharusnya menerapkan logika pembuatan keputusan individual terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan moralitas dan kebijakan publik. Oleh sebab itu, Jiang Min dan Raffi mengkaji terlebih dahulu dari berbagai macam pendapat yang ada dan mencari titik tengah sebelum menyatakan kebijakan tersebut ke dalam pemerintah dan menjadi kebijakan publik.